latihannya ya. Nah, oke. Jadi ini sudah kemarin jadi nih. Saya buang aja nih kemarin dari kelas sebelah. Oke. Nah, ini contoh kita mau latihan ya membuat hyperlink. Nah, kalau yang paling sederhana mungkin kita hanya demo sebentar aja karena gampang banget ya. Tinggal kita klik kanan, kemudian kita klik link yang ada di sebelah bawah. Setelah diklik link, nah berikutnya ini ada pilihan di sebelah kiri ya, ke alamat mana yang mau kita tuju, mau di luar file atau di dalam file yang sama. Kalau ini bisa sampai ke web, link ke website ya, link ke website itu bisa. Jadi di sini ke www itu bisa gitu ya, address. Nah, karena kita mau ke sheet yang ada di file yang sama, maka kita place in this document. Nah, di sini yang namanya link itu tidak hanya sheet, tapi sekelompok sel. Kita bisa buat sebagai alamat untuk link. Bahkan sel tertentu pun bisa gitu sebenarnya. Misalnya sel A1 aja bisa. Nah, sekarang kita klik di sini ya, karena kita mau ke A110. Maka dipilih di sini A110 aja. Udah selesai. Nah, model seperti ini itu paling gampang. Ya. Cuma problemnya adalah apa? Kalau ada banyak yang mau kita buat, lumayan ngabiskan waktu. Jadi ini cara yang menurut saya ya terlalu banyak menghabiskan waktu kalau banyak banget. Tapi kalau sedikit sih nggak ada masalah. Ya, jadi ini cara yang pertama. Oke, jadi kita menggunakan cara manual ya. Cara manual. Kemudian cara kedua, kita menggunakan fungsi hyperlink. Nah, kalau untuk menggunakan fungsi hyperlink ini teman-teman harus sedikit belajar bagaimana cara Excel menyebut nama sheet dan menyebut ke arah sel tertentu yang ada dalam suatu sheet. Ya. Jadi kita paham bagaimana cara Excel menyebutnya. Nah, cara menyebutnya itu dia menggunakan semacam ini, ya, penanda. Jadi, misalnya seperti ini ya. Nama sheet-nya adalah, ini saya buat di sini ya. Nama sheet-nya adalah A110 misalnya. Nah, kemudian kalau kita mau menuju ke sel A1 di sheet A110, maka sama dengan seperti ini. A110, kemudian tanda seru A1, seperti ini. Atau mungkin paling enggak jangan A1 ya. F16, ya, misalnya gitu ya. Nah, seperti ini. F16. Artinya, tanda seru di depan, ini adalah nama sheet. Kemudian, setelah tanda seru, ini adalah nama selnya. Ini cara menyebutnya. Nah, kadang-kadang nama nama sheet itu tidak A110, tapi misalnya seperti ini. Misalnya kita buat KKA, misalnya KKA spasi A110. Jadi ini ada spasi seperti ini kan. Maka agar ini tidak terpecah menjadi dua bagian, ini kan ada spasi kayak gini ya, KKA spasi A110. Maka biasanya Excel menambahkan tanda petik seperti ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, intinya model seperti inilah yang kemudian kita pakai untuk membuat hyperlink tadi. Cuma bedanya, nanti di model hyperlinknya kita tambahkan tanda pagar di depannya. Itu aja bedanya. Jadi depannya kita tambah pagar. Agar hyperlinknya itu bisa berfungsi. Cuma itu aja. Ya. Jadi hyperlinknya ini sebenarnya kita nanti yang variabel adalah ini, ya, nama sheet-nya. Sedangkan ini kita bisa buat fix saja. Kita buat absolut ya. Jadi kita sama saja. Nah, dari contoh di sini maka kita bisa buat misalnya ini ya, nanti diganti sesuai dengan sel yang ada di kolom B. Ya, yang B2 maka menjadi A110, pindah ke B3 menjadi A120 gitu. Sedangkan belakang ini akan fix ya, mengarah ke sel khusus. Nah, mungkin paling enak kita A1 aja, karena dia akan berada di pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas yang ada di sini. Ini A1 kan, pojok kanan atas. Oke, intinya cuma seperti itu. Ya, intinya cuma seperti itu aja. Ya,
Jadi sebenarnya tidak aneh ya. Cuma kalau teman-teman lihat rumusnya langsung seperti ini pusing. Ini maksudnya apa sih gitu kan? Ini maksudnya apa gitu. Mungkin teman-teman agak bingung, Pak rumusnya seperti apa? Sebenarnya kita membuat mau seperti ini. Gitu ya. Maka caranya adalah kita buat seperti ini. Ini kan variabel. Ini akan diganti menjadi sel kan tadi. Nah, caranya agar ini menjadi teks itu kita pakai tanda petik 2, kemudian kita pagar, terus kemudian tanda petik 1 kan, seperti ini, tanda petik 1, terus kemudian kita pagar lagi, seperti ini. Kemudian ini kita tambahkan dan, nah ini baru variabel yang ada di sini, A110. Nah, dalam hal ini ada di B2 kan, maka kita ketikkan di sini B2. Ya, B2. Kemudian dan lagi ini terusannya kan. Nah, ini tanda ini kan. Ini terusannya ini. Ya, terusannya adalah tanda petik 1, berarti pakai dan tanda petik 2, kemudian tanda petik 1, kemudian tanda seru, baru selnya A1 seperti ini. Kemudian tanda petik 2. Nah, seperti ini. Oke, jadi intinya cuma seperti ini aja. Pada dasarnya seperti ini aja. Jadi kalau teman-teman ngapalin ya nggak perlu. Karena apa? Yang penting teman-teman paham. Oh, sebenarnya modelnya seperti ini. Gitu. Bisa dipahami nggak yang saya maksudkan? Bisa ya? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Masih kurang paham kenapa yang sel A1 ini, Pak. Itu hanya sekedar kita harus merujuk ke salah satu sel yang ada di sheet itu. Jadi bebas, mau pilih A1, A10, sel berapapun boleh. Tapi yang penting kita harus merujuk ke salah satu sel yang ada di sheet itu. Itu. Jadi biar dia itu menempatkan kursornya berada di salah satu sel yang ada di sini. Gitu. Itu aja Mbak tujuannya. Jadi mau di sini, mau di D5, D6, D7 itu nggak ada masalah. Bebas. Yang penting ketika dia menuju ke rumah baru, dia tahu dia akan di halaman depan, halaman belakang, atau di dalam rumah. Ibaratnya seperti itu. Jangan hanya ngelihat dari luar. Gitu. Intinya cuma seperti itu aja. Gimana analoginya bisa dimasuk ke ini enggak? Jadi ini bebas. Sebenarnya A1 ini bebas. Mau berapapun selnya bebas, yang penting ini sel yang ada di sheet A110. Kenapa harus dituju? Karena biar kita bisa meletakkan kursornya berada di sel itu. Kalau nggak ditunjukkan, nggak diberikan target, dia akan bingung. Buka yang mana gitu kan? Dia nggak tahu alamatnya. Alamatnya harus precise gitu. Intinya seperti itu. Jadi ini mau dirubah mau berapapun bisa. Cuma kenapa A1 ya agar ketika kita buka langsung pada bagian paling atas. A1 kan berarti kursornya di sini nih. Ya. Nah, bisa dipahami nggak kira-kira analoginya? Ya. Jadi ketika masuk langsung ketika teleportasi misalnya ya, kita pindah teleportasi langsung ketemu ke titiknya, titik. Nah, titiknya tuh mana? Oh, saya mau ke titik A1, sel A1. Udah, gitu aja. Nah, ini fix ya. Terserah mau berapapun silakan. Gitu. Gimana? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, sekarang coba teman-teman praktekkan. Nah, sekarang nggak usah ngelihat ke ini, nggak usah ngelihat ke PowerPoint-nya, kita coba praktekkan. Nah, sekarang kita masukin di sini ya, sama dengan hyperlink. Oke. Nah, berikutnya kan tadi kita menggunakan tanda petik 2 dulu ya, kemudian pagar ya. Kita pagerin dulu, kemudian kita kasih tanda petik 1. Gitu ya. Tanda petik 1 baru tanda petik 2. Nah, ini yang pertama ya, ini depannya. Kemudian kita masukkan linknya. Linknya adalah dari B2 seperti ini. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi, kita tutup kan. Karena ini harus dikasih tanda petik 1 kan, ditutup tanda petik 1, kemudian tanda seru, ya. Terus kemudian nama selnya. Selnya misalnya kita sel ke A2 misalnya. Boleh aja ya A2. Kemudian tanda petik 2 lagi. Nah, kalau sudah tutup aja. Tutup aja seperti ini boleh. Nah, kalau kita tutup nanti dia akan persis menampilkan apa yang ada di sini.
Jadi yang ditampilkan seperti ini kira-kira nantinya. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau menampilkan nama seperti ini, kolom C2 itu bisa kita tinggal tambah apa? Koma atau titik koma, ya, karena saya pakai Indonesia ya, titik koma. Kayaknya saya pakai Amerika nih. Koma, sorry. Nah, koma. Terus kemudian ke C2. Jadi yang ditampilkan adalah analisis penerimaan. Seperti ini. Nah, seperti ini. Tapi biar lebih enak saya buat seperti ini aja biar teman-teman paham yang tertampil seperti apa. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, cek bisa nggak? Klik aja. Selesai. Oh, bisa. Nah, dengan cara seperti ini bisa kita copy ke bawah, copy aja. Copy otomatis sudah bisa jadi. Ya. Kita copy kayak gini otomatis sudah bisa. Kita langsung sampai ke paling bawah pun bisa. Yang penting sheet-nya ada. Kalau sheet-nya di sini nggak ada ya dia nggak masuk dong gitu. Ini kan kalau saya klik nanti langsung lari ke A2. Kenapa? Karena saya memang tadi mengarahkan ke A2. Pak, ganti boleh nggak? Boleh aja. Ganti F16 gitu. Boleh aja. Ganti F16. Nanti larinya ke F16 nanti. Nah, ini dia larinya ke F16. Gitu. Cuma itu aja ya. Jadi simpel banget. Ini caranya simple tapi sangat membantu ya. Sangat membantu. Yang penting teman-teman sudah membuat ini daftarnya dulu. Jadi ini sudah buat daftarnya dulu dan sheet-nya sudah ada, tinggal copy bawah, udah copy paste ke bawah, udah selesai. Nggak ada yang aneh-aneh neko-neko di sini. Buat pertamanya aja yang agak sedikit aneh. Nah, berikutnya biar kita namanya agak bagus, dikasih ini nama teksnya. Judulnya apa gitu kan. Nah, ini akan lebih enak. Kalau seperti ini kan lebih enak. Gitu. Oke, ini akan lebih enak kalau ada kasih judul seperti ini. Gitu ya. Baik. Gampang ya. Jadi kalau boleh dibilang ini gampang banget. Kalau yang Mac bagaimana? Ada masalah? Bisa juga kan? Versi Mac bisa? Bisa, Pak. Oke. Saya kok referensi tidak valid ya, Pak? Yang di mana? Itu yang di hyperlinknya kalau diklik tulisannya referensi tidak valid, Pak. Kamu pakai apa? Mac atau Windows? Pakai Mac, Pak. Coba ditayangkan. Sebentar, Pak. Coba ditayangkan. Ini saya matikan dulu. Mac-nya, Office-nya versi berapa ini? 2019? Kamu belum selesai, Mas. Itu nggak ada tanda serunya. Sebelum A2 itu ada tanda serunya. Nah, itu memisahkan antara sel dengan sheet. No, nggak bisa kan? Kurang teliti. Jadi, memisahkan antara sel dengan sheet itu ada tanda seru tadi. Itu cara Excel membuat nama sheet. Ya, ke sel gitu kan. Udah bisa kan? Coba kembali lagi ke indeks. Ya, berarti salahnya udah tahu ya. Kurang tanda seru. Oke. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya juga sudah siapkan Mac-nya ini. Saya install yang Big Sur. Untung masih bisa install nih. Pakai VMware. Jadi saya bisa mensimulasikan ya. Oke, baik ya, gampang ya. Nah, yang terakhir, ini lebih enak lagi. Ini sebenarnya lebih enak lagi. Cuma masalahnya adalah teman-teman harus hati-hati ketika mengcopy ya. Karena yang ketiga kita menggunakan yang namanya kode program ya. Ini pakai VBA, Visual Basic for Application ya, for Excel ya. VBA itu Visual Basic ya. Intinya kita menggunakan bahasa program Visual Basic. Nah, untuk menjalankan kita menggunakan model makro ya, makro. Nah, biasanya kalau file makro itu disimpan sebagai file tersendiri yang extensionnya nanti bukan XLX biasa. Jadi biasanya kan seperti ini. Nah, kalau makro belakangnya ada M-nya.
Dan makro ini biasanya agak berbahaya, sering ada orang yang memanfaatkan untuk kejahatan. Maka saya tidak menyarankan. Maka cara saya adalah cuma numpang sebenar saja. Jadi kita pakai kode makro ini nggak perlu dihafalkan, copy paste aja. Jadi copy paste aja. Ujian pun teman-teman boleh kok copy paste, nggak ada masalah ya. Jadi nggak ada masalah, copy paste aja dari sini. Oke, jadi teman-teman tinggal copy paste yang ada di sini, kemudian kita siapkan ke sheet Excel-nya. Nah, caranya adalah pastikan teman-teman sudah ada menu developer yang di atas ini. Kalau belum ada menu developer, berarti teman-teman harus hidupkan dulu. Caranya, ini cari yang kosong di sini nih. Ini misalnya di sebelah alignment ini kan kosong nih. Klik kanan, saya customize ribbon. Baca ya. Jadi cari tempat yang kosong di mana aja di sini. Ini kosong ya di sini. Nggak ada ikonnya, klik kanan, kemudian customize ribbon. Nah, nanti di sini pakai mantap ya. Mantap, bukan mantap. Nah, pastikan di sini developernya dicentang. Ini tadinya kan kosong nih. Nah, dicentang aja seperti ini. Oke, kalau sudah, baru kemudian kita klik OK. Gitu. Nah, kalau sudah kita klik OK, nanti muncul di sini menu developer. Visual Basic-nya ada di mana? Nah, di sini nih. Ini. Klik aja di sini, Visual Basic. Diklik, nanti akan buka seperti ini. Pak, kalau di sini kosong bagaimana? Tinggal klik di this workbook, double klik aja. Double klik, nah akan muncul kertas kosong di sini. Ini kan kosong ya. Ini di this workbook, double klik aja. Nah, kode programnya tadi dipaste ke sini aja. Nah, seperti ini. Dipaste ke sini aja. Selesai. Caranya seperti itu dulu ya. Kalau yang Mac sama aja ya. Yang versi Mac juga sama aja. Jadi, kalau di sini ada menu developer juga ya. Di sini ada Visual Basic. Nah, sama seperti ini. Ini ada this workbook. Kemudian kita paste ke situ. Seperti ini. Oh, sorry, ini kan di dalam Mac ya. Jadi nggak bisa copy paste ke dalam nih. Nah, teman-teman bisa copy paste di sini, di Mac ini. Kemudian berikutnya tinggal dijalankan. Nah, cara menjalankannya apa? Nah, di sini ada run. Run ini bisa untuk menjalankan. Gitu ya. Oke. Jadi, kalau sudah, ini tinggal dijalankan saja. Caranya kita run. Ini di paling atas ini nggak kelihatan ya. Atau F5 ya. Di sini ini ada run. Ini ada run. Nah, ini run. Ya, bentuknya adalah play. Play button ya. Nah, seperti ini. Selesai. Pak, nggak ada apa-apa. Ya udah, memang seperti itu aja, nggak kelihatan ada apa-apa. Tapi yang terjadi ketika teman-teman buka, nah di sini ada tambah sheet baru. Ada nggak sheet baru? Namanya sheet menu. Kok namanya sheet menu, Pak? Karena pada saat kita bikin makronya, ini namanya sheet menu. Ini bisa kita ganti nih. Misalnya kita ganti menjadi apa? Daftar isi, itu juga bisa ya. Kita ganti menjadi daftar isi, itu bisa. Kita jalankan lagi, nanti akan muncul daftar isi. Nah, di sini ada muncul daftar isi. Gitu ya. Udah, selesai. Jadi, kita nggak perlu repot-repot kan. Yang penting bikin aja dulu sheet-nya semuanya, terus baru bikin pakai itu. Ya, pakai makro ini. Gampang banget kan? Nah, setelah selesai, jangan lupa, biar teman-teman nggak repot, ini hapus saja. Selesai, kita nggak pakai lagi, kita buang aja. Jadi, ini disposable ya. Disposable. Dispose ya, kita gampang, kita buang aja seperti ini, kosongin, kemudian tutup. Kosongin aja ya. Jadi, workbook-nya tadi, dihapus semuanya, kosongin, kita tutup. Pak, buat apa seperti itu? Agar kita tidak perlu nyimpan sebagai file makro. Seperti ini nanti bentuknya kalau makro. Kalau misalnya teman-teman tadi ya, langsung aja ditutup, nggak dihapus dulu, nanti ketika nyimpan, dia akan meminta seperti ini. Simpan sebagai, nah ekstensinya seperti ini. Nah, belakangnya adalah M. Excel Macro Enable Workbook. Nah, kalau seperti ini saya tidak menyarankan, karena banyak yang ibaratnya program yang bermasalah, maksudnya bukan program bermasalah ya, banyak virus atau kode program jahat yang menggunakan model makro ini. Oke, gampang sekali. Berhasil nggak yang di Mac? Semuanya berhasil? Gimana?
Bisa? Pak, punya saya kok nggak muncul yang buat diklik kanan ya, Pak? Kalau diklik kanan nggak mau ya, Pak? Coba kamu buka share screen. Ya, Pak. Silakan share screen. Ini nggak bisa diklik kanan, Pak. Oh, ini karena pakai Mac ya. Ya, kalau pakai Mac nggak pakai klik kanan, coba saya minta ini apa klik remote controlnya ya. Oh ya, Pak. Nah, ini ada di menu atas, Mas. Di atas itu menu utama. Ini kalau bisa saya di share screen seluruhnya ini kok. Ini Oh, bukan iya. seluruhnya. Sebentar, Pak. Menunya ada di atas soalnya. Di screenshotnya Sudah, Pak? udah. Nah, di bagian atas di Excel dulu, Excel. Nah, di sini kan ada alat nih, alat. Nah, itu ada sebentar di sini atau data ya? Kok di sini? Oh, makro Mas, makro. Makro. Nah, makro. Editor, sorry, editor yang bawah. Ini pakai bahasa Indonesia sih. Yang editor. Makro, nah editor Visual Basic. Nah, itu. Dia ada di situ. Oh, baik, Pak. Nah, baru kemudian kamu copy dulu programnya, dimasukkan ke salah satu nih buku kerja ini. Klik di buku kerja ini. Buku kerja ini, double klik. Nah, pastekan di situ formulanya tadi. Oh iya. Nah, nanti tinggal dijalankan. Siap, Pak. Oke? Oke, Pak. Ya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke ya, jadi teman-teman nggak perlu susah-susah ya. Itu nggak perlu dihafalin. Itu kalau di program itu memang buat di copy paste aja. Itu nanti teman-teman kerja kan bisa buka apapun gitu kan. Jadi kalau pas kerja pengen cepat, udah Pak, sini ada banyak banget, gimana nih cara mengorganisasikannya? Udahlah, pakai makro tadi, klik, jegret, langsung semuanya muncul di satu daftar isi. Wah, nyaman kamu, atasan kamu, wih, canggih kamu gitu. Padahal coba ya, cuma acek-acek Pak. Itu dulu mainan waktu ini Pak, tingkat 3. Oke ya, gampang ya, gampang banget. Jadi kelihatannya rumit ya, padahal sebenarnya itu ya tinggal copy paste aja. Nggak perlu teman-teman mikir lebih jauh. Kecuali kalau teman-teman mau, wah Pak, saya pengen nyoba lagi, pengen pakai program VBA bagaimana? Ya silahkan teman-teman boleh memperdalam VBA tadi. Karena nggak ada salahnya teman-teman memperdalam VBA tadi, banyak manfaatnya juga. Ya, ke depan itu akan banyak manfaatnya dan kita mungkin banyak kerja menggunakan kode program, kebetulan nanti ke depan seperti itu. Dan untuk membuat makro itu juga tidak terlalu ada cara gampangnya. Jadi ada cara tidak harus pakai kode program. Itu namanya makro. Makro itu sebenarnya kita merekam. Tapi kalau tadi kan programnya VBA, makronya itu digunakan seperti tape recorder, kita rekam. Jadi langkah-langkah yang kita lakukan berulang itu bisa direkam dan dikerjakan ulang oleh komputer. Gitu aja. Jadi tujuannya makro adalah apa? Kita punya prosedur, buka A, kemudian tuliskan formula B, jalankan program C. Nah, itu kita bisa rekam, direkam dalam makro tadi, dan kemudian kita bisa jalankan pada saat tertentu yang kita inginkan. Ketika ada data baru, kita jalankan programnya pakai makro. Nah, itulah kelebihannya makro itu seperti itu. Jadi dulu saya pertama kali kagum sama makro ketika mau bikin transkrip itu ya. Bukan transkrip ya. Pengumuman kelulusan. Jadi kakak kelas saya itu pintar program ya. Sekarang namanya ketua P3M. Mungkin teman-teman tahu, Pak Ahmad Priharjanto. Jangan salah, beliau itu programmer juga loh. Jadi dulu beliau itu programmer juga, Fox Pro bisa, ya, Excel udah biasa. Cuma sekarang males gitu ya, orangnya nggak mau yang kayak gitu ribet-ribet ya. Yang penting
lebih manajerial aja lah gitu. Jadi beliau ahlinya. Yang lain tuh Pak Yuniarto Hadiwibowo ya, yang kajur ini ya D4 ya, akuntansi. Itu programmer juga. Jadi kampus STAN tuh anak STAN tapi program bisa gitu. Jadi jangan salah ya, kita anak akuntansi tapi nyasar kemana-mana. Itu banyak gitu. Nggak usah kaget gitu. Karena teman-teman di sini tuh memang latar belakangnya kan pada pinter-pinter semua. Kalau saya sih biasa aja ya. Nah itu pinter-pinter banget itu. Saya yakin teman-teman juga seperti itu. Tinggal sedikit aja, mau nyoba aja lah gitu. Kalau mau nyoba aja, udah dunia itu terbuka luas. Gitu. Baik ya, gampang banget ya, nggak ada masalah. Sampai di sini bisa lanjut? Nggak ada problem kan? Ya, tadinya mungkin ada masalah. Wah Pak itu kok aneh banget keriting. Ya, pas awal pasti keriting. Tapi nanti lama-lama akan bisa lurus ya. Gampang. Kita bisa lurusin. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Izin bertanya, Pak. Ya, satu-satu dulu. Siapa nih? Dulu. Saya Zulfan, Pak. Ya, Jadi silakan. untuk jika hyperlink pakai VBA ini kita cuma bisa nge-link ke sheet yang ada di Excel tersebut ya, Pak? Nggak bisa Betul. kayak yang manual tadi kan, kalau manual kan bisa ke file mana ataupun Betul. gitu ya, Pak. Nah, itu juga bisa kita buat, cuma kan itu kode programnya harus di-customize dulu. Bisa, sama aja. Saya bisa, cuma kode program yang saya berikan itu hanya untuk link di sheet yang sama. Di file yang sama ya. Sorry, bukan di sheet di file yang sama. Kalau beda file enggak, karena memang kode programnya tidak mencari di luar situ. Gitu. Kalau mau dimasukkan bisa. Cuma saya tidak ingin ribet ya. Yang penting kan biasanya teman-teman pengen kalau dalam satu file ada banyak sheet, bagaimana cara bikin kalau satu-satu kan kecil lumayan kan. Coba kalau ada 10 sheet aja lumayan kan. Nah ini tinggal sekali klik, seret langsung jalan. Nah, yang lainnya, wah butuh berapa lama kita udah selesai. Betul nggak? Iya. Jadi, jadi kalau misalnya kamu tertarik, coba cari bagaimana bisa program sampai dengan tadi, buat sampai dengan subfolder yang ada di dalamnya. Oh iya. Kalau itu bisa. Sekarang belum tertarik sih, Pak. Belum ya, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa gitu. Nah, ke depan saya kasih tahu ya, ke depan itu mungkin teman-teman banyak menggunakan bahasa program. Bahasa seperti ular kobra, Python ya. Itu banyak dipakai. Kemarin di kampus di dalam loh, berapa meter? 3-4 meter itu di kampus. Jadi kalau teman-teman memprogram bersama Python ya nggak apa-apa, karena di kampus juga banyak ular Python. Itu satu bahasa program yang sekarang lagi naik daun. Kalau misalnya mau dapat duit, nyari duit, bagi program bahasa apa ya? Bahasanya punya ini iOS itu ada misalnya apa ya? Itu semacam bahasa program yang banyak dipakai untuk membuat program di iOS. Orang yang pakai iPhone itu kan ini generous ya, gampang beli. Beda kalau Android itu biasanya pelit ya, beli. Makanya kalau bikin program di iOS itu dapat dijual itu. Ini bisa Anda aja ya. Jadi kalau ke depan teman-teman bahasa program itu akan terbiasa. Minimal nanti teman-teman belajar bahasa query. Bagaimana kita nanya ke database. Nah, itu aja. Kita nanya ke database, minimal itu. Ini nanti setelah UTS kita akan sedikit masuk ke situ. Bahasa query kan nanya ya. Query itu nanya ke database. Seperti nanya ya. Sebenarnya itu kita seperti nanya ke database. Saya minta ini, tolong dikasih gitu. Nah, itu namanya query. Bahkan untuk audit itu ACL. ACL itu artinya apa? Audit Command Language. Jadi itu pakai bahasa command juga. Sama aja. Jadi mau kemana-mana teman-teman ketemu bahasa program juga. Pak, saya kerja di ini BKF misalnya, peneliti pakai apa? Stata misalnya. Stata itu pakai bahasa program juga. Ada bahasa R, ada Stata, itu modelnya command language juga. Jadi sama aja ketemu lagi. Jadi teman-teman kayaknya nanti ke depan tidak akan lari dari bahasa program. Oke, yang kedua siapa tadi yang mau nanya? Saya Pak, tapi pertanyaannya udah sama kayak Zulfan Pak. Oh, sama. Ya udah.
Berarti lanjut ya. Yang kedua ini bagaimana kita bisa membuat hyperlink dari folder-folder dan file yang ada dalam ini hard disk kita gitu ya. Jadi mau nanti pindah-pindah itu nanti bisa akan nge-link lagi. Cuma filenya nyebar ada di banyak tempat gitu kan. Maka teman-teman tolong diekstrak dulu file yang ini folder KKA untuk latihan hyperlink. Nah, silakan teman-teman diekstrak ya folder KKA untuk latihan hyperlink. Oke. Nah, setelah diekstrak itu isinya paling tidak ada beberapa folder seperti yang saya lihatkan di sini ya. Ini kan ada folder nih. Di dalamnya ada subfolder lagi kan. Nah, biasanya kan kita kalau mengorganisasikan file-file hasil kertas kerja kita dalam bentuk folder-folder seperti ini, biar mudah kita cari. Nah, bagaimana agar kita bisa meng-capture ini dan dilingkan lewat Excel secara mudah. Nanti di dalamnya ini kan ada file-file nih, ada banyak ini kan. Nah, bagaimana agar kita bisa mengelingkan dengan cara mudah. Tidak perlu satu-satu. Coba bayangkan, kalau ada 100 file, berarti Anda harus bikin link sebanyak 100 kali. Anda bayangkan, ya, lumayan ya, lumayan. Pekerjaan Anda banyak, tapi harus ngelingkan satu-satu sebanyak itu. Maka cara yang sederhana adalah kita menggunakan yang namanya ini command prompt. Ini sedikit bahasa program ya, bahasa program lama, yaitu menggunakan DOS. Ya, menggunakan DOS. DOS itu dulu sebelum Microsoft menggunakan yang berbasis gambar atau visual, itu ada yang namanya DOS. Nah, caranya bagaimana? Kalau untuk yang Windows, teman-teman bisa menggunakan ini ya. Sorry, ini saya memberikan yang Windows dulu. Kalau yang Mac, teman-teman lihat aja. Jadi caranya, teman-teman buka Explorer seperti ini, letakkan kursornya di atas seperti ini, ya. Kemudian ketikkan CMD, ketikkan CMD, terus Enter. Jadi teman-teman tinggal ketikkan CMD dan Enter aja. Nanti akan muncul ke jendela command prompt. Jadi tadi apa? Letakkan kursor, kemudian ketikkan CMD, kemudian Enter ya, seperti itu aja. Nanti akan ada ke folder yang terakhir yang kita buka tadi. Jadi ini cara cepat untuk langsung ke folder yang kita inginkan. Nah, kalau kita ingin tahu isinya seperti apa, ini kan isinya kayak gini nih. Nah, teman-teman bisa gunakan perintah tree seperti ini. Nah, seperti ini. Dengan menggunakan perintah tree ini, nanti akan muncul seperti ini. Ini hanya berlaku di Windows ya. Sekali lagi, yang Mac lihat dulu. Pak, ini kok ada filenya? Bagaimana caranya? Nah, caranya agar kita bisa tahu lebih dalam, kita pakai tree, kemudian forward slash, tanda tanya. Nah, ini artinya apa? Kita cari manual atau help-nya. Kita enter, nanti akan ada perintah seperti ini. Oh, ini loh, kalau mau menggunakan tree, ini ada beberapa opsi yang bisa kita pakai. /A, /F, dan /A. Oke, nah saya akan mendisplay semua nama file yang ada di setiap folder. Ini kan hanya nama foldernya doang. Nama filenya nggak ada. Maka saya pakai tree, kemudian /F. Seperti ini aja. Tree /F. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Display file apa saja yang ada di masing-masing folder. Ini akan kelihatan. Oh, di folder memorandum, di sini ada memo 1, memo 2, ada 2 file. Gitu ya. Pak, nanti kalau filenya ada banyak, ya ini nanti nggak akan tampil semuanya. Pak, bagaimana agar ini bisa kita capture ke dalam dalam bentuk file yang bisa kita buka? Nah, caranya adalah kalau kita mau menghasilkan output ke file, maka kita larikan seperti ini, ya. Output itu dalam bentuk ini, lebih dari. Ini output, artinya ini akan dilarikan ke suatu file. Nah, filenya apa? Kita kasih nama ya, tree.txt ya. Jadi nama filenya nanti tree.txt. Maka hasil ini yang tadinya dalam bentuk layar saja akan dilarikan ke dalam file. Ya, ini outputnya dalam bentuk lebih dari. Enter saja.
Selesai? Nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia larinya adalah ke Windows Explorer. Nah, di sini ada tree. Teman-teman bisa buka. Nah, muncul seperti ini. Pak, kok kacau? Ya, karena memang inilah ibaratnya kodenya beda. Maka ini mungkin teman-teman pakai yang slash satu lagi itu FA ya. Pakai slash A. Jadi ini tambahkan slash A. Slash A seperti ini. Kemudian dieksekusi lagi. Di enter. Bentar. Ini kok. Nah. Enter. Nah, itu. Nah, ini baru bisa kita buat persis seperti tadi. Tapi bentuknya seperti ini. Ya, beda ya. Beda. Bentuknya seperti ini. Paling tidak kelihatan ya, pohonnya seperti apa. Nah, ini salah satu cara untuk melihat gambaran isi file secara garis besar seperti ini. Ya, jadi ini sangat berguna juga kalau teman-teman pengen lihat file yang ada di dalam folder itu isinya apa saja pakai tree. Nah, sekarang kita kan hanya pengen cari nama folder dan nama filenya saja. Nah, terus bagaimana caranya? Caranya sama seperti tadi, masih di command prompt ini ya. Saya clear screen ya, CLS, clear screen. Kita gunakan perintah dir. Jadi perintahnya cukup dir saja. Dir itu bukan direktur ya, directory. Kalau di Mac OS atau Linux itu menggunakan ls. Nah, ls ini nggak dikenal di sini list ya. Kalau di Windows itu menggunakan dir, directory. Nah, seperti ini. Jadi dia akan menampilkan apa saja yang ada di dalam folder itu. Cuma kalau dir seperti ini dia akan menampilkan yang di depan, yang di muka, di halaman rumah. Tidak termasuk isinya. Nah, kalau kita mau menampilkan isinya, kita pakai apa? Dir slash. Nah, sebentar, saya lupa pakai tanda tanya seperti ini ya. Oh, ini slash S. Display file in specified directory and all subdirectory. Jadi kita ingin menampilkan semua file yang ada dalam folder. Di dalam subfolder juga. Oke, jadi saya pakai apa? Dir slash S. Seperti ini ya. Nah, baru akan muncul. Cuma ini kan, wah ada banyak nih kan. Ada banyak seperti ini. Dia muncul seperti ini. Nah, yang muncul adalah apa? Ada data-data yang kita tidak butuhkan. Ini ada tanggal, jam, terus kemudian ikhtisarnya, berapa besar filenya gitu kan. Nah, data-data ini kan kita nggak butuhkan. Yang kita butuhkan hanya nama folder, kemudian nama filenya saja. Udah itu aja. Nggak perlu data-data yang seperti ini. Nah, agar kita bisa mendapatkan data nama filenya saja, perintahnya apa? Coba kita cari lagi ya. Tadi dir forward slash kemudian tanda tanya. Nah, kemudian kita cari apa perintahnya. Slash A display file with specified attribute. Oh, ini kalau yang misalnya sistem file nanti bisa kelihatan nih pakai SAS gitu ya. Slash A kemudian belakangnya S gitu kan. Nah, tadi yang kita pengen tanpa ada ikhtisar, maka kita bisa dilihat di sini slash B ya. Slash B apa? Use bare format, no heading information or summary. Nah, ini yang kita butuhkan. Ya, berarti tadi yang kita butuhkan slash B kemudian slash S. Gitu ya. Yang lainnya boleh kalau mau ya. Ini nanti bisa diurutkan berdasarkan nama. Ini juga bisa ini. Order berdasarkan nama, berdasarkan ukuran, size dan seterusnya. Nah, kita cukup itu aja lah. Tadi dua, nggak usah banyak-banyak. CLS ya. Jadi, dir slash B artinya bare format. Kita nggak perlu pakai data macam-macam, hanya namanya saja, nama folder atau nama file. Terus kemudian kita mau menampilkan semua file yang ada di semua subfolder. Nah, seperti itu aja. Ya, dir slash B slash S. Enter. Jeder. Nah, selesai. Ini yang mau kita butuhkan. Cukup ini saja. Oke. Sudah sesuai. Ini yang kita butuhkan, ya. Fine. Ya, ini yang kita butuhkan. Nah, karena ini udah kita butuhkan, udah cukup, maka sama seperti tadi, agar ini bisa kita ambil filenya, kita larikan ke dalam file, ya. Ini kan ke dalam layar. Kita larikan ke dalam file dengan cara apa? Dir, ya, slash B, slash S, kemudian output. Output pakai apa tadi? Lebih dari kan?
lebih dari, terus kemudian kita kasih nama index. Ya, karena isinya adalah daftar isinya ya, index.txt ya. Mengapa pakai txt Pak? Biar bisa mudah dibuka. Gini aja juga bisa, tapi nanti teman-teman kesulitan buka. txt aja. Ya, seperti itu aja. Sudah? Ya. Seperti ini aja ya. dir/b bare format/s subfolder semua ya, ibaratnya semua gitu kan, gampangannya semuanya masuk gitu. Kita enter. Nah, kalau sudah, Pak kemana larinya? Ya, kita cari ke Windows Explorer-nya, cari index.txt. Nah, ini udah ketemu kan? Nah, ini dia. Filenya sudah ada di sini. Itu. Nah, yang kita butuhkan itu sebenarnya nama-nama dari sini aja ya. Ini aja. Jadi intinya gini, saya mau membuat hyperlink ke folder yang ada di KKA saja. Maka teman-teman yang harus ingat adalah letakkan file Excel sejajar dengan nama folder ini. Di sini ya. Jadi nanti kalau misalnya teman pindah-pindah, filenya mau dipindahkan, dua file ini ya, file hyperlink ke file sama foldernya, ini dipindahkan jadi satu. Harus seperti ini. Ya, harus seperti ini nantinya. Oke. Nah, jadi yang mau kita ambil hanya ini saja. Maka nama folder di depannya ini kan ada nama absolutnya, ini contohnya punya saya. Ada di drive O, folder kuliah, TABK, praktik dan seterusnya. Ini kita nggak butuhkan. Kenapa? Kalau kita nanti pakai ini, ketika kita pindah, nanti hyperlinknya akan nyangkut ke folder drive O ini. Maka kita buat relatif, kita potong sampai dengan hyperlink ini. Ya, dipotong sampai hyperlink tadi. Intinya seperti itu aja ya. Kita potong sampai hyperlink tadi. Oke. Intinya cuma seperti itu. Kita potong sampai di sini. Oke. Maka karena kita mau potong sampai di situ, paling enak langsung aja potong di teksnya di sini. Bentar ya, ini terlalu lebar. Jadi, wah ini kebanyakan tak buka nih. Nah, maka tadi kan saya cuma ambil KKA-nya doang. Nah, yang depan ini kita ambil, dihapus saja. Caranya bagaimana? Ini kok kita copy aja. Copy. Kemudian find and replace ya. Di sini ada edit, replace. Ctrl H ya, pakai Ctrl H. Ya seperti ini aja. Ini copy, kemudian Ctrl H aja. Nanti akan replace seperti ini ya. Replace seperti ini. Ya. Jangan lupa sampai dengan tanda ini hyperlink sampai dengan tanda slash-nya ya, sampai dengan tanda slash-nya seperti ini. Karena yang kita ambil mulai dari KKA saja, gitu ya. Kemudian replace all. Nah, seperti ini. Hasilnya adalah ini yang kita butuhkan. Nah, ini saja yang kita butuhkan. Jadi ini saja yang kita butuhkan. Nah, kalau sudah ini kita copy, larikan ke Excel-nya. Ya. Larikan ke Excel. Excel-nya apa? Tadi kita kasih nama hyperlink ke file ke Excel ya, seperti ini. Kita larikan ke sini aja ya. Kemudian kita paste ke sini. Paste. Nah, seperti ini. Dah. Selesai. Nah, langkah selanjutnya ini sederhana. Ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat alamat relatifnya. Nah, alamat relatifnya itu hanya menggunakan perintah seperti ini. Jadi, pada dasarnya depannya itu ditambah titik. Titik, terus kemudian karena folder ini kan modelnya slash ke depan ya. Forward slash seperti ini. Itu ya, berarti seperti ini ya. Nah, menjatuhi titik itu tadi. Jadi, kita tambahkan seperti ini aja. Ya. Kita tambahkan seperti ini di depan nama filenya. Nanti seperti itu. Cuma ini aja. Intinya menambahkan titik dan slash yang kalau kita lihat nanti menjatuhi titik ya. Ini jatuhnya ke titik. Kenapa? Karena kalau folder di Excel di Windows itu seperti ini. Backslash. Backslash itu dia jatuhnya ke belakang. Nih, jatuhnya ke belakang ya. Jadi kalau ibarat gravitasi ini cenderung jatuh ke belakang. Ya. Jadi kita cuma tambah tadi apa? Tambah titik tadi ya. Tambah titik, terus kemudian backslash. Nah, caranya bagaimana? Oke.
Caranya adalah sederhana sekali. Kita tinggal sama dengan hyperlink seperti tadi. Sama persis. Kemudian kita tambah tanda petik 2, titik, backslash, kemudian tanda petik 2, dan. Nah, cuma itu aja. Nah, seperti ini. Sudah selesai. Kita bisa copy ke bawah. Nah, selesai. Kita tinggal klik OK. Ternyata ini belum ya. Sebentar, ada yang salah kah? Kita simpan dulu coba. Sebentar, ini kenapa nggak mau? Hyperlink index txt. Ini harusnya udah benar ya, kenapa nggak mau ya, sebentar. Cannot open. Bentar, ini saya tutup dulu. Save. Apa saya kebalik ya? Atau ini ada yang salah, sebentar. Kalau dilihat dari ininya harusnya, oh ini kok ada spasi ya? Oh, ya ini problemnya ada spasinya ini, sebentar. Kenapa ada spasinya ya? Ini nggak tahu, ini tadi berarti saya salah pada saat copy find and replace, ini ada spasi, makanya ini nggak mau ya, ada spasi. Berarti ini saya bersihkan dulu dari spasi, udah terpaksa pakai ini aja lah. Nah, terima aja deh, seperti ini. Ini harusnya nggak perlu nih. Nah ini, nah selesai. Jadi ini tadi pada saat saya membersihkan di Excel apa di Word-nya apa Notepad-nya, ini masih ada spasi di depan. Nah spasi ini ganggu, itulah spasi di sini ganggu. Makanya saya tadi tambahkan trim ya. Jadi kalau nggak, ini sebenarnya nggak perlu ini. Saya nggak perlu pakai trim, nggak apa-apa. Jadi tadi ada spasi sehingga dia tidak paham alamatnya kemana. Ini dari file ininya nih. Saya tadi salah di sini nih. Nah, ini spasi ini. Ya, teman-teman di sini. Waktu saya ngapus, jadi pada saat Ctrl H, ini ternyata oh alah, replace pakai spasi. Replace-nya kosongin aja ya. Ini saya salahnya di situ tadi. Oke. Jadi form ya. Ini gara-gara ini tadi ada spasi, makanya kok nggak bisa. Harusnya udah bisa ya. Udah ketemu ternyata gara-gara spasi doang. Makanya ini saya trim aja. Selesai. Jadi teman-teman gampang sekali membuat ya. Nggak perlu repot-repot. Dan nanti Pak, kalau saya copy ke tempat lain bagaimana? Silahkan. Tapi kalau copy harus satu paket ya. Satu paket artinya apa? Filenya ini, file hyperlinknya sama dengan file foldernya ini jadi satu. Seperti ini, harus selalu seperti ini. Paketnya seperti ini. Pindah kemanapun, nggak ada masalah. Dia akan tetap hidup terus. Ya, linknya tidak akan hilang. Gitu. Nih misalnya saya pindah ya, saya copy. Ini saya tutup aja ya, biar nggak nanti ganggu ya. Save ya. Saya pindah ke misalnya desktop ya. Saya pindah ke desktop aja. Seperti ini. Ini kan saya pindah ke desktop saya nih. Saya buka lagi yang dari desktop ya. Nanti alamatnya tetap mengarah ke situ. Jadi saya buka. Sebentar, kok nggak bisa ya. Ini desktop. Apa ada problem dengan desktop? Harusnya bisa ya, tapi ternyata kok nggak mau. Sebentar. Cannot open. Atau nggak mau di desktop. Sebentar. Penasaran saya. Harusnya bisa ya, harusnya bisa, tapi kenapa ini? Coba saya letakkan di sini dulu.
Nah, sebentar teman-teman. Ternyata ini ada problem, nggak bisa ya. Berarti coba saya akan cek dulu ya. Problemnya di mana? Harusnya bisa. Ketika kita letakkan atau larikan kemanapun ini harusnya bisa. Sebentar, ini berarti ada yang kurang pas itu. Di mana ya? Sebentar. Harusnya tidak masalah ya. Kalau tanpa itu jadi ini sebenarnya kayaknya nih Mas saya coba saya cek lagi ada problem di mana ya. Terakhir saya cek masih bisa ya, tapi kenapa ini nggak bisa? Ini agak aneh untuk file tertentu ya. Oh, sorry. Pantesan saya nggak bisa. Ya. Yang saya link itu adalah tidak saya copy. Oke, jadi yang saya copy cuma folder KKA sama yang ada di dalamnya ya. Jadi saya bisa buka yang di dalamnya, tapi tidak bisa buka yang ada di sini. Oh alah, tadi problemnya saya kelihatan. Jadi intinya adalah ini yang saya copy kan di sini, yang ada di dalam KKA. Nah, sedangkan saya tadi salahnya ini adalah file-file yang ada di atas, maksudnya sejajar dengan praktikum ini ya. Jadi ini kan ada file yang sejajar dengan hyperlink ini. Nah, sebentar. Magnifiernya. Nah, sejajar dengan di sini. Ini tadi nggak saya copy cuma ini sama ini lah. Saya buka ini yang nggak bakal bisa karena filenya nggak ada. Jadi yang kita buka adalah yang di dalam KKA-nya. Karena saya copy ini sama ini aja. Oke, confirm ya. Jadi itu saya sendiri yang salah, nggak ngopi semuanya. Jadi saya copy itu berarti saya kembali ke tadi yang contoh tadi. Ini saya buka bisa, tapi yang di bawah ini ya, yang di atas ini folder KK-nya bisa, harusnya bisa dibuka seperti ini. Kemudian yang lainnya bisa kita buka juga. Nah, seperti ini. Ini maksud saya seperti itu. Jadi dimanapun teman-teman ngopi itu akan masih bisa, ya. Tidak harus, baratnya ya. Ini saya copy ulang. Ini saya cut ya. Cut, Ctrl X. Saya pindahkan lagi ke desktop tadi ya. Ini saya pindahkan ke desktop nih. Nah, ini benar-benar saya pindahkan ke desktop nih. Nah, kemudian saya buka ya. Ini saya pindahkan ke desktop, saya buka. Yang di atas ini kan nggak ada nih. Saya biar tidak ini saya buang aja nih. Ini nggak ada filenya, maka saya buang. Yang benar-benar ada kan cuma ini. Nah, seperti ini. Teksnya juga nggak di copy. Nah, seperti ini ya. Ini yang saya copy tadi, yang ada di dalam folder KKA. Nah, berikutnya ini saya klik, dia akan buka langsung ke folder yang di desktop juga. Jadi linknya ini bersifat relatif ya. Sekali linknya ini bersifat relatif. Cuma problemnya ini berlaku di Windows. Tapi kalau di Mac saya nggak tahu apakah masih bisa atau tidak. Setahu saya ternyata untuk Mac itu hanya di folder yang sama. Sampai ke subfolder itu belum tahu. Saya belum pernah nyoba. Ya, kalau di Mac belum pernah nyoba. Gitu. Oke, jadi intinya seperti itu ya. Kita bisa buka mau dipindah kemanapun itu tetap bisa. Ya, intinya seperti itu. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Ketika filenya dipindah, linknya mati, nggak bakal. Linknya akan tetap hidup. Itu namanya link relatif tadi. Oke, clear? Gimana teman-teman? Jadi tadi saya buka file yang nggak ada ya, pantasan nggak bisa buka. Oke, baik, ada pertanyaan? Nah, kalau Mac bagaimana? Nah, ini bagi yang Windows, teman-teman ngelihat dulu ya. Kalau yang Mac bagaimana?
Ini saya screenshot yang Mac ya. Ini saya buka Mac. Mungkin agak berat ya. Ini saya buka pakai Mac ya. Nah, kalau Mac, ini teman-teman harus menggunakan terminal, Mas. Jadi, teman-teman pakai terminal. Di sini ada, biasanya sih ada, Finder ya. Utility, ada di utility biasanya. Atau bisa pakai search ya, terserah pakai model apa aja. Yang jelas, teman-teman buka yang namanya terminal ya. Ini bukan terminal Lebak Bulus atau Pulau Gadung ya. Double klik aja. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul jendela sama seperti yang ada di model Windows ya, seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah di sini teman-teman ada di mana foldernya. Nah, itu teman-teman tinggal list aja. List ada di mana ya. Biasanya sih ada di user ya. Ada di user atau paling enak di desktop ya. Saya tinggal ls kemudian pakai seperti ini ya, apa ya? Kayak keriting gitu ya. Kemudian terus pakai backslash desktop seperti ini. Gini ya. Ternyata forward slash ya, bukan backslash ya. Forward slash kemudian D ya. Desktop seperti ini. Nah, untuk bisa melist filenya ya kita akan pakai menggunakan seperti ini, list ini. Nanti akan ada yang di sini isinya apa saja ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau mau melihat isinya apa saja, misalnya kita buat folder ya. Jadi paling enak sebentar. Mungkin saya akan dulu ya filenya ya. Coba di Safari dulu. Tadi bit.ly apa tadi ya? PABK 3 2021. Oke, kita ambil praktikum, kemudian kertas kerja. Nah, ini tadi yang mau kita ambil adalah foldernya ya. Folder ini kita download. Nah, ini dia. Ini kan sudah ada nih ya. Yang kita download tadi isinya ini ya. Bentar nih, enaknya gimana ya biar bisa buka yang ada di situ. Sorry, saya tidak terbiasa menggunakan Mac ya, jadi nah ini saya copy aja, saya cut. Mana nih ada move ya? Saya pindah aja ya. Saya pindah ke sini, desktop ya. Oke, saya pindah ke desktop biar gampang. Nah, kemudian saya ls tadi desktop. Nanti kan muncul KKA. Saya pindah ke KKA ya. KKA. Atau udah gitu aja ya. Di situ aja kali ya. Nah, berikutnya caranya adalah teman-teman menggunakan perintah coba find ya. Find, kemudian sama seperti tadi ya. Tanda seperti ini yang ada di bawah escape ya, di bawah escape. Apa namanya itu saya nggak tahu tuh. Desktop, terus kemudian KKA. KKA ya. Kemudian min type F seperti ini coba ya. Nah, kita bisa melist filenya dengan cara seperti ini. Jadi kita bisa melihat filenya apa saja dengan cara seperti ini. Cuma kayaknya agak beda ya dengan yang ada di sedikit beda dengan yang ada di Windows. Gitu. Cuma saya nggak tahu ini hasilnya bisa di-outputkan nggak. Coba output ke tree ya, atau index ya. Index bisa nggak? Ini saya nyoba-nyoba ya, saya soalnya nggak pernah nyoba. Masuk nggak di sini?
Filenya ada di mana ini? Coba kita lihat. Apakah ada di sini? Oh, nggak bisa ya. Jadi outputnya nggak bisa seperti itu. Ya udah. Ini saya belum tahu ya. Enaknya seperti apa? Coba nanti kita cari lagi ya. Cuma ini caranya sudah ketemu ya. Paling tidak menghasilkan filenya seperti ini. Cuma ini larinya kemana saya nggak tahu ini. Filenya ada di mana ini. Atau perlu dispesifikasi kali ya. Ya, dispesifikasi ke misalnya apa tadi? Desktop ya. Desktop. Desktop, kemudian /index.txt. Nah, benar ya. Ternyata harus dikasih alamat detail ya. Ini baru keluar nih. Nah, setelah itu kita buka. Nah, hasilnya seperti ini. Bisa ya. Cuma agak sedikit beda. Ternyata dia ini ya, motong-motongnya agak beda. Jadi, nama filenya ini ada nyampur di dalam nih. Ya, ini seperti ini. Oh, agak sedikit kacau ya. Jadi ini nama foldernya dengan nama ini ada nyampur ya. Jadi nggak semuanya ini hanya nama filenya doang ya. Sorry, ini hanya filenya doang ya. Jadi kalau kita menggunakan cara tadi, ini hanya menampilkan nama filenya saja. Oke. Jadi yang ada filenya dia akan menampilkan. Kalau nggak ada filenya dia tidak akan buatkan. Oke. Ini bedanya kalau tadi menggunakan Windows, kalau ini menggunakan Mac. Oke ya. Jadi kalau misalnya mau lebih dalam lagi ya mungkin kita cari lagi. Soalnya saya belum banyak nyari yang terkait dengan Mac dan saya juga tidak menggunakan Mac, jarang ya. Ini hanya sekedar saya buat untuk biar saya nyoba apakah di Mac bisa atau enggak. Ternyata bisa ya. Ternyata bisa seperti itu. Tinggal teman-teman bisa copy paste ke sini terus gunakan rumus tadi. Ya. Cuma nggak tahu apakah pakai titik koma tadi berlaku di Mac sendiri bisa atau tidak, itu saya juga belum tahu pasti ya. Coba kita lihat dulu ya. Kita lihat apakah bisa atau enggaknya ya. Karena dia harus pakai alamat ini, alamat detailnya itu. Kalau Mac ya. Ini saya copy, saya paste. Nah, jadi ini saya nggak tahu ini bisa nggak pakai alamat yang bersifat tadi apa? Relatif ya. Kalau ini belum tahu, belum pernah nyoba sih. Ini cuma pakai seperti ini aja sementara. Ini paling gampang seperti ini. Jadi, nah kalau ini kita buka, bisa ya. Berarti nyambung. Ini nggak ada isinya ini. Ini hanya file kosongan aja. Masih baru, ini baru tak install soalnya. Oke. Jadi bisa ya. Artinya oke. Cuma kadang-kadang muncul tadi ya, kadang nggak mau ya seperti tadi. Oke, ini harus select. Nah, seperti ini modelnya. Jadi grant access. Jadi kalau di Mac itu ternyata harus agak sedikit ribet terkait dengan boleh buka atau tidaknya gitu ya. Jadi kalau nggak di grant access ya kita nggak bisa buka seperti ini. Oke. Nah, cuma yang saya belum ini apakah bisa modelnya seperti tadi ya, kita buat yang cuma ini doang, linknya doang gitu kan. Ini yang tadi saya belum yakin bisa. Coba ini kita kosongin seperti ini kan. Kemudian kita coba pakai model tadi. Nah ini saya nggak yakin bisa. Saya nggak yakin bisa. Itu aja sih. Coba kita buka.
Nah, seperti ini nih yang kayaknya sih di Mac nggak bisa. Nah, seperti ini. Ya, jadi ini nggak bisa berfungsi, dia berfungsinya yang alamat fixnya seperti ini. Oke, jadi sementara itu yang mungkin untuk yang Mac ya, saya belum bisa memberikan banyak karena saya juga jarang menggunakan Mac dan tidak menggunakan Mac hanya untuk keperluan ini aja. Ini hanya untuk keperluan seperti ini aja, ngajar. Jarang sekali saya pakai. Oke, baik. Ada pertanyaan? Terus sedikit menggunakan Mac. Ada pertanyaan? Sorry ya, karena Mac memang saya nggak pakai. Ya ke depan sih pengen juga beli Mac, cuma Mac masih mahal. Ntar paling Mac mini yang sekarang pakai M1 tuh kan bagus tuh prosesornya tuh. Cuma aplikasinya masih jelek, maksudnya dia itu aplikasinya masih terbatas. Jadi kalau teman-teman beli ya nggak banyak yang bisa dipakai sih kalau menurut saya. Kecuali kalau misalnya mau video encoding itu cepat, Office ya masih cepat, tapi Office tuh kayaknya Windows deh. Game Windows. Kalau teman-teman masih ke situ ya nggak usah ngelirik Mac. Oke, baik ya. Kalau sudah berarti ini teman-teman siap-siap saja. Habis ini kita akan quiz. Quiz, jadi siapkan saja ya. Laptopnya. Saya akan berikan soalnya. Tolong soalnya tidak boleh di-share ke siapapun, ke kelas manapun ya. Kalau misalnya ada yang nge-share ke tempat lain, ya itu kamu yang rugi sendiri. Teman lain dapat nilai bagus, kamu dapat jelek. Ya kan ada yang seperti itu, ya Pak, saya berkorban demi saya, demi ini saya. Gitu. Oke ya, siap-siap aja. Saya udah siapkan filenya untuk latihan. Dan teman-teman paling tidak belajar cara nge-hash juga ya. Itu paling tidak di situ ada bagaimana cara meng-hash gitu ya. Teman-teman ini saya berikan petunjuknya dulu ya. Petunjuk ujian itu kira-kira seperti apa. Nih. Saya lupa malah. Ini petunjuk ujiannya. Saya kirim lewat Telegram ya. Nah, di situ ada bagaimana cara menghash ya. Silakan teman-teman bisa buka cara menghash itu seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa nginstall di Mac OS, kalau install di Mac OS agak sedikit tricky gitu ya. Agak sedikit tricky, maka mungkin bisa menggunakan link hash online, kalkulator online. Jadi kalau misalnya teman-teman agak kesulitan, ini kan ada nih aplikasi hash kalkulator untuk Mac khusus ya. Ini teman-teman bisa buka di sini SID hash Mac gitu ya, di download. Tapi kalau kesulitan install ya, ini ada petunjuknya juga. Petunjuknya di sini ya. Bit.ly cara hash. Ini saya sudah linkkan bagaimana cara menggunakan hash. Ya, Anda pelajari di sini. Itu. Nah, kalau misalnya mau nggak ribet, gampang saja pakai ini. Cuma harus ada koneksi internet. Jadi nanti waktu mau hash harus upload dulu filenya ke internet, dia akan ngitungkan, gitu ya. Gitu. Nah, yang penting adalah teman-teman nanti mengunduh file itu ini ya, pada hari Rabu nanti itu 7.30 baru bisa diunduh. Sebelum itu nggak bisa ngakses. Nah, setelah diunduh pun itu dalam bentuk file zip yang terpassword. Jangan coba-coba buka ya. Tidak boleh dibuka karena itu terpassword juga. Passwordnya akan diberikan 5 menit sebelum ujian mulai. Tuh, ya. Nah, berikutnya teman-teman siapkan kertas kerja ya. Ada kertas kerja folio atau apa itu yang diberi seperti ini kayak biasa ya. Lembar kerja ujian biasa. Nantinya file yang hasil ujian itu akan di-hash dan hash-nya akan dituliskan di sini. Gitu ya. Nah, filenya yang soal itu diunduh, kemudian diekstrak. Nah, buat dulu kertas kerja ya.
file folder ya, bikin folder. Nah, penamaan folder itu sesuai dengan yang ada di petunjuk soal. Nanti petunjuk soal ada misalnya pakai ini ya, prodinya, kemudian kelas, nomor absen dan nama. Biasanya seperti itu sih. Ya, kalau sudah diekstrak ke folder tersebut baru dikerjakan. Jangan Anda buka dari zip-nya. Jadi kadang-kadang kan buka dari zip-nya langsung dikerjakan. Itu jangan ya. Yang penting zip-nya diekstrak dulu. Nah, password-nya nanti akan diberikan belakangan ya. Lewat staf BAK atau lewat ini dosen masing-masing ya. Nanti akan di-broadcast password-nya apa. Jadi kalau misalnya Pak belum dapat password segera minta. Nah, yang penting ini setiap kertas kerja ya, satu jawaban itu ada di satu sheet sebaiknya. Jadi misalnya ada satu soal satu isinya A, B, C, D. Nah, nanti ada 1A itu sheet sendiri, 1B sheet sendiri, dan seterusnya. Selesai dikasih warna hijau, ya, itu akan enak. Dikasih warna hijau, kalau yang belum kasih warna merah atau hitam gitu ya, artinya belum selesai. Nanti kalau sudah, ya, misalnya ini kan ada kertas kerjanya, itu nanti teman-teman diminta membuat checklist mana saja yang sudah selesai dikerjakan. Nanti dicentang saja checklistnya, sehingga kalau sudah selesai, saya tahu, oh ini soal 1A, 1B, 1C selesai, 1D dengan 1E belum. Nah, itu nanti ketahuan dari kertas kerjanya ini. Gitu ya. Nah, ini yang penting nih. Seringkali teman-teman mengerjakan sampai lewat waktu. Nah, ini jangan sampai. Kalau bisa 5 atau 10 menit sebelum selesai, teman-teman harus segera mengorganisasikan kertas kerja. Berhenti, ya. Tinggal beres-beres. Ya, semua jawaban diletakkan ke folder yang kita buat tadi. Pertama, ya, sudah ada nama dan seterusnya. Nah, nanti di sini tidak perlu memasukkan file-file lain selain jawaban. Hanya jawaban saja. Soal nggak perlu, ya. Jawaban saja. Dan jangan sampai masukkan ini. Ini kan kadang ada hash-nya. Hash kalkulator itu bentuknya executable. Nah, itu jangan dimasukkan ke dalam lembar jawaban. Nanti akan bermasalah ya pada saat diupload. Maka ini biarkan saja, ini hanya jawaban saja ya. Jawaban saja, tidak termasuk hasil scan LCU, nggak perlu. Tidak termasuk soal, tidak termasuk aplikasi hash. Ya. Nah, kalau sudah, ini filenya kan di zip ya, di zip, kemudian baru di hash. Di hash, kemudian kode hash-nya itu dikirimkan ke alamat link Google Drive. Nah, agar teman-teman bisa membuka Google Form ya, agar teman-teman bisa membuka Google Form dengan benar, tolong diupdate browsernya ke browser yang terbaru. Entah pakai Chrome, Opera, pakai Edge, pakai apapun itu, update ke browser terbaru. Ya, diupdate. Cara update-nya beda-beda ya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan ini ya, Chrome, caranya adalah ini di paling kanan. Ini ada titik 3, kemudian help. Nah, di sini ada about Chrome. Klik aja di sini, about Google Chrome. Ini cara update untuk Google Chrome. Nanti dia akan otomatis ngecek ada update atau tidak. Nah, seperti ini adalah up to date. Ya. Kalau misalnya menggunakan Opera, ini menggunakan klik kanan di sini. Ini ya, di sini klik menu, kemudian di sini update and recovery. Nah, update and recovery dia akan ngecek ada update atau tidak. Itu aja. Kalau misalnya Microsoft Edge, ya, ada yang pakai Edge, sama seperti itu ya. Ini sama seperti Chrome, sama persis. Di titik 3 di atas, titik 3. Kemudian di sini ada help and feedback. Nah, di bawah ini nggak kelihatan nih sebentar. Nah, di sini ada about Microsoft Edge, ya. Klik aja. Nah, akan update di sini. Nah, kalau di sini artinya apa? Microsoft Edge is up to date, udah oke. Karena berdasarkan pengalaman terakhir itu ternyata Google Form itu harus bisa dibuka kalau menggunakan browser terbaru. Oke ya, siap ya. Filenya saya akan segera kirim. Siap-siap aja. Mana sih kuisnya ini?
Kok saya lupa ya letaknya di mana kuisnya ini. Hmm.